Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Nurayunin, SKM MKM, merupakan salah satu dosen dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, UHAMKA, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Proses pembelajaran yang saya akan jelaskan adalah mata kuliah Promkas Institusi. Mata kuliah Promkas Institusi memiliki bobot 2 SKS yang terdapat di semester 6. Mata kuliah ini akan menjelaskan tentang konsep promosi kesehatan yang berdasarkan pendekatan tatanan atau health promoting by setting approach, yang penjelasannya meliputi definisi, konsep, indikator, tantangan, serta strategi promosi kesehatan di berbagai tatanan kehidupan masyarakat. Kemampuan yang diharapkan adalah 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dalam bidang promosi kesehatan di tatanan. 2. Menguasai konsep teoritis dan prinsip dasar secara mendalam untuk bidang promosi kesehatan di berbagai institusi. 3. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip dasar promosi kesehatan di berbagai institusi. Untuk mencapai capaian pembelajaran dan kemampuan yang diinginkan, maka materi pembelajaran dibagi dalam 14 sesi pertemuan dengan topik yang berbeda-beda. Dimulai dari pengantar promosi kesehatan institusi berdasarkan tatanan, Healthy City, Healthy Island, Healthy Village, Healthy Municipalities and Communities, Healthy Home, Healthy Workplace. Dilanjutkan dengan Health Promoting School, Health Promoting University, Health Promoting Hospital, promosi kesehatan di puskesmas, Healthy Market, Health Promoting Person, dan diakhiri dengan kunjungan lapangan atau melakukan kuliah umum dengan mengundang pakar yang akan menjelaskan penerapan promosi kesehatan di suatu institusi. Pada saat ini, MK Promkas Institusi masih menerapkan sistem pembelajaran secara online atau daring. Walaupun dilakukan secara online atau daring, namun tetap menerapkan metode pembelajaran yang mendukung, yang memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat pada metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. D atau delivery adalah suatu proses penyampaian materi pembelajaran. Untuk membantu proses penyampaian materi pembelajaran, maka disusunlah sebuah modul pembelajaran MK Promkas Institusi. Penyusunan modul ini dilakukan berdasarkan kajian literatur dari berbagai referensi baik internasional dan nasional. Pembuatan modul ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman dan sebagai panduan untuk mahasiswa terkait topik dan subtopik bahasan di tiap sesi pertemuannya. Dalam penyampaian materi pembelajaran, media pembelajaran yang saya gunakan meliputi 1. Web System e-learning atau Learning Management System yang dimiliki oleh UHAMKA yang diberi nama Online Learning UHAMKA atau disingkat dengan OLU. Penggunaan website ini untuk pemberian materi, modul, tugas, pengumpulan tugasnya, dan forum diskusi. Selain dari itu, saya juga menggunakan aplikasi video conference seperti Google Meet. Prinsip yang kedua adalah I, Interaction. Interaction adalah sebuah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa pada proses pembelajaran. Interaksi yang saya bangun dimulai dari awal kuliah hingga akhir kuliah. Pada awal kuliah, saya melakukan interaksi berupa pemberian salam, pembacaan tilawah Al-Quran, absen, dan menanyakan kabar mahasiswa. Pembacaan tilawah Al-Quran ini merupakan kegiatan wajib pada pembukaan perkuliahan di UHAMKA. Selanjutnya, sebelum saya memulai topik di hari itu, terlebih dahulu saya melakukan review materi di perkuliahan sebelumnya. Saya akan menanyakan, berdiskusi dengan para mahasiswa
terkait pendapat atau pertanyaan untuk materi sebelumnya. Selanjutnya memasuki inti perkuliahan. Selama saya memberikan materi pembelajaran, saya selalu menjaga interaksi dengan para mahasiswa, yaitu di sela-sela pemberian materi saya selalu bertanya pada mahasiswa, berdiskusi, meminta pendapat, atau meminta mahasiswa memberikan contoh lainnya. Atau sebaliknya, mahasiswa yang diperkenankan bertanya, berdiskusi, atau memberikan contoh selama pemberian materi inti. Setelah pemberian materi inti, sebelum menutup perkuliahan, saya selalu mengakhiri dengan penarikan kesimpulan dan merespon hasil perkuliahan hari itu yang akan dipaparkan oleh mahasiswa. Jadi salah satu mahasiswa akan memberikan kesimpulan dari perkuliahan hari ini. Sebelum menutup perkuliahan, tentu saya memberikan salam dan pesan penting dari inti pembelajaran hari ini. Selain interaksi yang saya lakukan di dalam kelas tadi, interaksi juga saya lakukan melalui e-learning milik UHAMKA atau OLU dalam fitur berbagi forum diskusi atau forum Q&A. Yang ketiga, prinsip assessment. Assessment adalah proses penilaian perkuliahan. Proses assessment saya lakukan selama proses perkuliahan berlangsung. Sebelumnya, saya dan mahasiswa membuat kesepakatan melalui kontrak pembelajaran yang salah satunya berisi kesepakatan terkait assessment atau penilaian perkuliahan. Kesepakatan tersebut meliputi jenis penilaian, bobot penilaian, dan indikator penilaian. Termasuk juga di dalamnya penjelasan terkait penugasan baik itu individu dan juga kelompok yang akan digunakan sebagai komponen penilaian. Berikut ini adalah jenis penilaian dan bobot penilaian dari mata kuliah Promkes institusi kali ini. Sekian tadi penjelasan dari deskripsi proses pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah Promkes institusi. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan proses pembelajaran pada MK tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, baik, kita tilawah dulu ya. Mari kita buka perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan tilawah, melanjutkan surat yang kemarin. Nah, sekarang siapa yang akan memimpin tilawah? Dipersilakan. Saya Ibu. Ya, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sudah Ibu, terima kasih. Semoga dengan bacaan tilawah menambah keberkahan perkuliahan kita dan menambah amal ibadah untuk yang telah memimpin membaca. Baik, oke. Sebelum kita memasuki perkuliahan inti atau materi inti pada hari ini, kita akan review dulu seperti biasa ya materi perkuliahan sebelumnya. Sebelumnya kita telah mempelajari terkait health promoting hospital. Oke. Ada yang mau mencoba mereview apa yang sudah kita pelajari terkait health promoting hospital di minggu lalu? Silahkan. Izin menjawab Ibu. Ya, silahkan. Saya dari kelompok yang memaparkan materi ini minggu lalu, Bu. Jadi konsep health promoting hospital ini konsep tata kelola rumah sakit yang memiliki promosi kesehatan. Nah, untuk kebijakan dari HPH ini atau Health Promotion Hospital ini, kebijakan manajemennya ada 9. Salah satunya yaitu rumah sakit harus memiliki kebijakan tertulis tentang PKLS atau promosi kesehatan di rumah sakit. Nah, untuk penerapannya,
terdapat 5 standar inti yang dapat diterapkan di semua rumah sakit. Kelima standar itu yaitu ada kebijakan manajemen, lalu ada penilaian kebutuhan, terus ada juga intervensi kegiatan promotif, lalu ada pelaksanaan kegiatan promosi lingkungan sehat, dan aspek kelestarian dan kemitraan yang terbaik dengan upaya promosi kesehatan. Lalu untuk upaya dari promosi health hospital ini, salah satunya itu dengan mengedukasi atau mengadakan penyuluhan kesehatan baik di outdoor maupun indoor. Dan untuk tantangannya dari HPH ini yaitu perkembangan layanan kesehatan semakin ke arah kuratif dan masih banyak dokter yang kurang memiliki waktu untuk melakukan komunikasi yang panjang dengan pasien. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Andriani. Oke, jadi Health Promotive Hospital atau PKRS ya, atau promosi kesehatan di rumah sakit. Kita memiliki beberapa indikator-indikator di mana itu menjadi standar untuk akreditasi rumah sakit sekarang ya. Oke, terima kasih. Berarti kita akan lanjut nih, masuk ke materi inti. Oke, materi inti pada sesi hari ini atau siang ini kita akan membahas selanjutnya. Kita sudah beralih dari pelayanan kesehatan, kita akan beralih kepada institusi sekolah. Jadi kita akan membahas health promoting school ya. Jadi promosi kesehatan di tatanan pendidikan atau di institusi pendidikan ini dibagi jadi dua sebetulnya ya. Dibagi dan menjadi health promoting school, promosi kesehatan di sekolah, dan health promoting university. Nah, sesi ini kita akan khusus dulu terlebih dahulu membahas tentang health promoting school dulu. Baru nanti di sesi minggu depan kita akan bahas health promoting university, di mana dua-duanya merupakan penerapan promosi kesehatan di institusi atau di tatanan tempat pendidikan. Oke, saya akan share script. Oke, ya teman-teman, kita beralih ke materi inti ya. Terkait materi inti di hari ini terkait health promoting school atau promosi kesehatan di sekolah. Ini terdiri dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA, bahkan SLB. Menurut WHO, ada 8 standar global yang bisa digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem health promoting school yang berkelanjutan. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah institusi pendidikan yang mampu menerapkan health promoting school ini dengan baik. Pertama, sekolah tersebut, institusi tersebut harus memiliki kebijakan dan sumber daya pemerintah yang baik ya, good governance, policy and resources. Jadi harus ada komitmen, harus ada investasi dari pemerintah untuk setiap sekolah dapat melaksanakan upaya promosi kesehatan. Kita lihat standar kedua adalah kebijakan dan sumber daya sekolah yang menyeluruh. Kalau yang satu ini bersifat nasional, yang standar 2 bersifat tiap-tiap sekolah, dan yang standar 3 ini adalah keterkaitan tata kelola dengan kepemimpinan di sekolah. Kemudian standar keempat adalah partnership, kemitraan ya. Kemitraan antara sekolah dan komunitas yang ada di dalam sekolah tersebut ya. Termasuk kolaborasi antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua, guru dengan masyarakat lingkungan sekitar untuk menciptakan health promoting school yang berkelanjutan. Standar yang kelima terkait dukungan kurikulum terkait kesehatan dan kesejahteraan. Jadi bagaimana kurikulum itu bisa mengakomodir peningkatan pengetahuan untuk siswa-siswanya. Edukasi terkait gizi seimbang bisa dimasukkan, diintegrasikan dengan kurikulum, contohnya dengan kurikulum biologi atau kurikulum penjaskes ya. Nah, kemudian yang keenam, menciptakan lingkungan
sosial emosional sekolah yang baik, yang aman dan mendukung. Contohnya seperti bebas dari bullying, kemudian bebas dari kekerasan, bebas dari perundungan. Ini termasuk dari standar ke-6 ya, menciptakan lingkungan sosial emosional yang mendukung. Standar yang ke-7 adalah lingkungan fisik sekolah. Menciptakan lingkungan fisik yang sehat dan aman, terjamin dan inklusif. Seperti apa contohnya kalau yang standar 7? Tidak ada sampah di sekitar mungkin Ibu. Oh iya, betul. Sekolah. Ya, tidak ada sampah di lingkungan sekitar sekolah. Lalu apalagi? Kantin yang sehat Bu mungkin. Kantin yang sehat, betul. Oke. Contoh-contoh kita menyediakan lingkungan fisik yang baik ya. Jadi siswanya mau makan yang sehat, oh ada kantin sehatnya. Kemudian lingkungannya terbebas dari sampah, jadi tidak ada sarang nyamuk dan juga tidak ada perkembangan penyakit yang lainnya. Nah, kalau yang standar ke-6, melakukan pelayanan kesehatan di sekolah, kira-kira apa contohnya? Tersedia alat P3K. Alat P3K. Oh, alat P3K. Bukan P2 ya. Iya. Terus apa lagi? Dulu yang ada imunisasi ya nggak? Iya Ibu, ada Ibu. Ada Ibu. Oke, jadi banyak sekali ya yang bisa dilakukan di pelayanan kesehatan, bisa diintegrasikan di sekolah. Tinggi banyak lakukan atau mendukung sebuah sekolah terbangunnya sistem health promoting school yang baik, maka kita harus memenuhi aspek-aspek yang ini, yang 8 ini. Akan bahas nih, bagaimana sih penerapan health promoting school di Indonesia. Health promoting school di Indonesia ini sudah lama ya, diterapkan. Jadi secara nasional Indonesia sudah memiliki naungan, sudah memiliki kebijakan yang merata bahwa setiap sekolah harus melakukan upaya-upaya kesehatan. Walaupun tidak berbunyi upaya promosi kesehatan, tapi upaya-upaya kesehatan. Ya, salah satunya adalah itu termasuk program dari Health Promoting School. Ya, dengan landasan hukum yang bisa dilihat di sebelah kiri, ya, banyak sekali yang sudah menyatakan kebijakan dan keharusan sekolah untuk menerapkan atau meningkatkan kesehatan kelompok yang ada di sekolahnya. Salah satunya dengan program Sekolah Sehat Berkarakter atau SSB. Sekolah dasar, kegiatannya PHBS di Sekolah Sehat Berkarakter ini berkaitan dengan hygiene sanitasi, berkaitan dengan tumbuh kembangnya, berkaitan dengan kebersihan kelas seperti papan tulis, ruang kelas, dan tentang bahaya-bahaya merokok. SMP sudah meningkat lagi terkait menjaga kebersihan saat menstruasi, mengenal alat reproduksi, mengenal bahaya merokok dan miras, mengenal bahaya HIV/AIDS, mengenal bahaya penyakit menular, dan meningkatkan pemahaman tentang bahayanya seks bebas. Nah, untuk SMA berbeda lagi dan tentu saja lebih banyak ya. Selain tadi di SMP juga sudah ada rokok, narkoba, dan HIV, dilanjutkan dengan bahaya merokok kepada diri sendiri dan orang lain, kampanye tentang mengedukasi keluarga dan temannya untuk tidak melakukan perilaku yang salah atau perilaku yang beresiko, melakukan kampanye secara digital untuk perilaku-perilaku yang tidak perilaku-perilaku yang beresiko. Oke, program yang kedua adalah UKS. Nah, UKS ini juga sudah memiliki kebijakan secara nasional dan tiap-tiap sekolah juga memiliki kebijakannya masing-masing. Nah, kira-kira saya mau tanya dulu, kalau di UKS ada apa aja? Apa yang kegiatan dilakukan di UKS? Izin menjawab, Bu.
Jadi sepengalaman saya di UKS waktu sekolah dulu kan kalau di UKS itu ada yang namanya semacam organisasi tapi kayak dokter kecil ya Bu. Nah dokter kecil yang setiap harinya itu bergilir gitu Bu tugasnya. Jadi bergantian setiap harinya. Oke, terima kasih Nurul. Nah, ini ya kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di UKS. Satu, melakukan tadi selain yang dijelaskan oleh Nurul, ada tambahannya. Ternyata UKS memiliki peran pada pendidikan kesehatan. Jadi melakukan pengedukasian, penyebaran informasi terkait PHBS dan pembudidayaan pola hidup bersih dan sehat di kalangan keluarga. Kemudian selain pendidikan kesehatan, UKS juga memiliki peranan dalam kegiatan pelayanan kesehatan, ya tadi seperti obat cacing, kan, terus tablet FE, ya, pertolongan pertama kecelakaan P3K, dan juga pertolongan pertama pada penyakit P3P, pemulihan pasca sakit dan rujukan ke puskesmas. Ini bisa dilakukan oleh UKS. Dan terakhir adalah pemeriksaan kesehatan dan kebersihan seperti pelaksanaan 7K, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, dan kerendangan juga kekeluargaan. Jadi bagaimana memelihara lingkungan tetap bersih dan sehat, ya, ini salah tulis ya. Nah, ini adalah contohnya pemeliharaan lingkungan sehat, bebas dari narkoba, rokok, bullying, perundungan, pornografi, dan lain sebagainya. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat di dalam sekolah. Setelah tadi mendengarkan paparan, diskusi dari teman-teman ya terkait health promoting school, ada yang perlu kita diskusikan. Lalu bagaimana apa peranannya dari tenaga kesehatan atau sebagai kita sebagai tenaga promosi kesehatan dalam penguatan atau peningkatan upaya health promoting school di tiap-tiap institusi pendidikan atau sekolah. Silakan ada yang mau memberi pendapatnya, kira-kira peranan apa ya yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan atau tenaga promosi kesehatan. Silakan. Siapa ini? Rafli, Bu. Oke, Rafli, silakan Rafli. Sebetulnya banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita lakukan ya sebagai tenaga kesehatan. Yang pertama memang yang jelas ya kita meningkatkan komitmen kita untuk sama-sama memiliki komitmen yang teguh ya bagaimana kita bisa meningkatkan health promoting school ini. Bagaimana caranya? Banyak sekali cara yang dapat dilakukan gitu. Bagaimana kita memiliki partnership, memiliki partner support dari teman-teman tenaga kesehatan yang lainnya, yang kemudian kita sama-sama memiliki keteguhan, memiliki komitmen yang luar biasa. Mungkin sedikit tanggapan itu Bu, mungkin lebihnya nanti bisa kita diskusikan kembali atau teman-teman yang lain bisa masuk. Ya, terima kasih Rafli. Tadi saya menangkap poinnya bahwa satu komitmen ya, keteguhan hati untuk mengupayakan upaya promosi kesehatan dan partnership atau kemitraan dengan tenaga kesehatan lainnya juga dan juga pihak sekolah. Gantian ya, sekarang teman-teman silakan bertanya jika ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan terkait health promoting hospital, silakan. Ya Ibu, Tasya izin bertanya ya Ibu. Siapa? Tasya Bu. Tasya, oke silakan Tasya. Lalu pertanyaan Tasya adalah bagaimana ataupun tantangan apa saja sih yang sebenarnya dihadapi dalam penerapan HPS itu sendiri di Indonesia Ibu? Oke, terima kasih Tasya pertanyaannya sangat baik. Oke, saya akan jawab secara umum dan keseluruhan ya. Tantangan terbesar dari penerapan health promoting school di Indonesia di tiap-tiap instansi itu adalah komitmen dari petinggi atau stakeholder yang ada di sekolah. Ya, tatanan institusi masing-masing ini menjadi tantangan tersendiri terkait komitmen, resources, dan juga tata kelolanya yang membutuhkan komitmen dan kemampuan dari sekolah untuk mengupayakan upaya promotif dan preventif dalam program health promoting school ini. Ketika nanti teman-teman
sudah menjadi petugas promosi kesehatan, bahwa setiap puskesmas ini memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan upaya promosi kesehatan di sekolah. Teman-teman perlu mengawasi, membina sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya. Nah, supaya sekolah di dalam wilayahnya, instansi sekolah di wilayahnya melakukan hal promoting school, perlu melakukan komitmen, pembentukan komitmen ya dari sekolahnya. Jadi kalau sekolahnya sudah berkomitmen, maka akan mudah mengembangkan kebijakan-kebijakan, meningkatkan resources, dan juga tata kelolanya menjadi baik. Jadi tadi pertama, tantangan terbesarnya adalah komitmen, karena komitmen ini akan berkaitan dengan tantangan berikutnya, yaitu sumber daya atau resources. Misalnya untuk menciptakan lingkungan yang sehat, tadi salah satunya dicontohkan adalah kantin sehat. Nah, untuk menyediakan kantin sehat tentu perlu resources ya, atau sumber daya. Membangun kantin yang bersih, penyediaan makanan, itu juga menjadi tantangan sendiri. Ya, kemudian setelah komitmen, resources, tantangan berikutnya adalah masyarakat sekolah itu sendiri. Ya, masyarakat sekolah itu sendiri memiliki keragaman pengetahuan, memiliki keragaman perilaku yang perlu kita tingkatkan, develop personal skill-nya terkait kesehatan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, kita perlu menyimpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini terkait health promoting school. Oke, saya minta satu orang seperti biasa untuk menyampaikan kesimpulan dan meresum perkuliahan kita di hari ini. Silakan, satu orang saja. Oke, Ibu, saya ya Bu, izin kesimpulan. Jadi materi kali ini kan tentang healthy promoting school. Nah, jadi yang bisa saya tangkap, healthy promoting school itu pendekatan pada tatanan sekolah yang menyeluruh untuk mempromosikan kesehatan dan mencapai pendidikan di komunitas sekolah. Nah, tadi juga sudah dijelaskan terdapat 8 standar global yang bertujuan untuk pengembangan sistem HPS. Nah, kan ada banyak tuh, salah satunya yang dibuatnya kebijakan dan sumber daya pemerintah. Terus ada juga tadi lingkungan fisik sekolah seperti kantin sehat gitu kan. Terus juga tadi dibuat penerapannya itu seperti membuat sekolah sehat berkarakter dari SD, SMP hingga SMA. Dan itu kan juga banyak perbedaannya. Di penerapannya seperti pembuatan unit kesehatan sekolah atau UKS yang bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap satuan pendidikan. Sudah Ibu, mungkin segitu yang bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih Marini yang sudah menyimpulkan perkuliahan kita hari ini. Dengan begitu berakhir pula perkuliahan kita hari ini. Semoga ilmunya dapat dipahami. Kita sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu bermanfaat dan kita bisa menjadi tenaga promosi kesehatan yang dapat meningkatkan penerapan upaya health promoting school di Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.